Seperti kita maklum bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia dan jin untuk melaksanakan ibadah kepadanya. Manusia yang ingkar terhadap perintah ini dinamakan dengan orang-orang kafir. Sedangkan jin yang mengingkari perintah ini dinamakan dengan setan atau syaitan dalam bahasa Qur'annya. Kemudian dalam perkembangannya, jin-jin yang kafir yang dinamakan setan ini bersekongkol dan menjadi bala tentaranya iblis untuk menggelincirkan manusia dengan berbagai macam cara dan jalan dari hal-hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun yang namanya iblis pada hakikatnya cuma satu saja, yaitu yang ingkar kepada perintah Allah untuk sujud kepada Nabi Adam alaihi salam. Iblis inilah kemudian yang menjadi sesepuh, raja, biang atau dedengkotnya para setan. Seluruhnya akan tunduk kepada komando iblis, akan taat dan setia kepada perintah iblis untuk mencari teman yang sebanyak-banyaknya guna menemani mereka di neraka nanti. Maka mereka pun melakukan satu proklamasi yang bisa kita baca dalam surah Al-A'raf ayat 16 dan 17, di mana iblis dengan tegas menyatakan, qala fabima aghwaytani la'aq'udanna lahum siratakal mustaqim. Wahai Allah, kata iblis, dari sebab engkau telah menghukum saya, dari sebab engkau telah mengusir saya dari surga, maka saya berjanji akan menipu, akan menggelincirkan mereka, Adam dan keturunannya, dari jalanmu yang lurus. Apa jalan yang lurus? Tidak lain Islam ini. Dengan segala cara dan jalan, iblis dan bala tentaranya akan berusaha menggelincirkan manusia dari jalan yang lurus. Caranya bagaimana? Ayat ke-17 menjawab, "Tsumma la'atiyannahum min ba'di aydihim." Akan kami datangi mereka, akan kami goda mereka dari arah sebelah depan. Kalau cara itu tidak kena, wa min khalfihim, kami goda mereka dari sebelah belakang. Andai kata cara itu pun tidak mempan, wa an aymanihim, dari arah sebelah kanan. Kalaupun itu gagal, wa an syama'ilihim, kami akan datang dari arah sebelah kiri. Pendeknya, dari 4 penjuru angin, iblis dan seluruh bala tentaranya yang bernama setan belum akan puas sebelum kita tergelincir dari jalan yang lurus yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagian ahli tafsir menjelaskan bahwa jika iblis menggoda dari arah depan, yang dimaksud dari depan ini adalah dunia. Sehingga manusia menjadikan dunia sebagai tujuan akhir dari seluruh kegiatan hidupnya. Ia pergi pagi, pulang sore, peras keringat, banting tulang, tidak ada yang dikejar kecuali dunia, dan cuma untuk kepentingan dunia. Dunia yang membuat orang berpaling daripada akhirat. Dunia yang membuat orang lupa kepada tujuan penciptaannya. Maka dunia termasuk perangkap iblis. Apa isi dunia? Biasanya yang lazim itu 3 ta itu. Harta, tahta, wanita. Itu yang bikin orang jadi sibuk sampai lupa kepada tujuan penciptaannya. Untuk apa dia diciptakan oleh Allah. Ini wa'an min baini aidihim. Kami goda mereka dari arah depan dengan menyodorkan dunia dalam bentuk yang hijau ranau. Dunia dalam bentuk yang manis sehingga mereka tenggelam di dalamnya lalu melupakan akhirat. Kalau cara itu juga tidak kena, wa min khalfihim, kami datang dari sebelah belakang. Kami lupakan mereka kepada akhirat. Itu mah urusan nanti bagaimana saja. Yang penting yang kita hadapi sekarang apa? Dunia. Akhirat kita belum tahu dan bahkan belum tentu ada. Yang sudah pasti saja kita garap. Melupakan akhirat. Wa an aymanihim,
Yang dimaksud dari arah sebelah kanan, iblis dan setan selalu menghalang-halangi manusia untuk berbuat kebaikan. Karena kanan adalah lambang kebajikan. Sedangkan ansama ilihim, kiri adalah lambang kejahatan. Dicegahnya kita berbuat kebajikan dan dibisikannya kita untuk selalu melakukan kejahatan dan kemunkaran. Wala tajidu aktsarahum syakirin, dan akan kamu dapati sedikit sekali di antara manusia yang bersyukur atas nikmat yang telah engkau berikan kepada mereka. Ditanamkan rasa ingkar kepada nikmat. Jika kita tidak kufur iman, dibuatnya kufur nikmat. Mengeluh padahal hidup sudah serba cukup. Merasa masih sangat kurang padahal orang lain sudah titik air liurnya melihat keadaan kita. Sedikit sekali di antara mereka yang pandai bersyukur kepada nikmat yang telah engkau berikan itu ya Allah. Jadi untuk ingkar nikmat, bisikan selalu datang dari iblis. Coba lihat itu. Temanmu yang tidak pernah sholat, rezekinya lancar, kamu berhenti saja sholat. Yang tidak pernah ke masjid, pangkatnya naik terus, udah berhenti aja ke masjid. Atau setidak-tidaknya mengeluh dalam hati, Tuhan kayaknya tidak adil, kenapa saya rajin sholat kok rezeki seret benar. Padahal pada dasarnya kalau kita mau berpikir dalam bentuk yang paling mendasar, Allah selalu memberikan yang terbaik untuk kita. Jika begini keadaan kita, inilah yang terbaik buat kita menurut pertimbangan Allah. Jika kita menuntut lebih lagi, mungkin dengan keadaan yang lebih itu kita bisa tergelincir. Dan Allah lebih tahu itu. Sebagai pencipta manusia, Allah lebih tahu tentang kemungkinan-kemungkinan yang bisa didapat dan dicapai oleh manusia. Bahasa ringannya, rezeki lu segini aja deh, lu jadi rajin sholat. Kalau rezeki lu melebihan jadi orang kaya dikit, nanti ngelihat masjid minggir. Allah selalu memberikan yang terbaik kepada kita. Saudara-saudara kaum muslimin, adapun iblis dan setan sudah menyadari betul bahwa iblis dan setan tempatnya di akhirat nanti jelas neraka. Itu mereka sudah sadari betul. Maka yang mereka kepengen sekarang bagaimana mencari teman sebanyak-banyaknya untuk menemani mereka di neraka nanti. Nah inilah yang menyebabkan mereka berjibaku betul. Bahkan ada satu riwayat itu, ada waktu-waktu tertentu di mana para setan ini laporan kepada iblis. Kalau ada yang laporan gagal, bukan main marahnya si iblis ini selaku komandan. Kata setan, Pak, saya gagal menggoda si fulan karena imannya kuat. Goblok kamu. Dengan apa kamu goda dia? Dengan kedudukan. Dia tidak mau. Tempuh dengan jalan lain, barangkali dengan harta. Kalau dengan harta tidak bisa, barangkali dengan wanita. Kalau dengan wanita tidak bisa, tempuh segala macam cara. Dan mereka yang laporannya enak, artinya berhasil menggoda banyak orang-orang beriman, itu kondisinya naik. Bahkan mendapat semacam piagam penghargaan sebagai kadar militan daripada iblis. Nah, mereka berusaha dengan segala macam cara mengumpulkan teman sebanyak-banyaknya. Kalau mereka sendiri sudah tahu pasti, sadar nasib saya di akhirat nanti pasti masuk neraka, diazab dan disiksa oleh Allah. Cuma saya begini ini lantaran ulahnya Nabi Adam dulu. Maka anak-anak cucu Nabi Adam harus menjadi teman-teman saya sebanyak-banyaknya guna menemani saya di dalam neraka.